Selamat pagi, saya Bidar mengantar diskusi pada pagi yang berbahagia ini. Saya sudah kedatangan waktunya Bapak Bobi Yonan. Beliau komandan podcast di sini dan akan memberikan inspirasi pagi kepada kita semua untuk selalu fresh, selalu bersemangat dengan kopi paginya. Pak Bobi, apa kabar ini? Baik dong, alhamdulillah. Ya, semalam ini tidurnya udah kemalaman, banyak sekali pesta-pesta semalam ya. Bagaimana mas semalam itu kebudayaan di Jakarta sekarang, gimana hidupnya itu? Hidupnya Jakarta saat ini yang pasti lebih beda lah sama Jakarta tahun 2000-an, tahun 90-an kali ya. Yang pasti Jakarta saat ini kondisinya kondusif, tingkat keamanannya, terus banyak tempat berekspresi seperti contohnya yang lagi viral waktu kemarin, tempat-tempat ruang publik yang untuk bisa berekspresikan kegiatan-kegiatan anak muda seperti itu. Itu menarik berarti ya. Jadi civilization perkembangan budaya di Jakarta ini sudah setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia berarti ya. Harusnya sudah. Tinggal bagaimana kita mengenalkan local pride ya, yang kita harus perkenalkan kepada anak muda sekarang. Local pride maksudnya gimana itu? Ya, apa lokalismenya di daerah? Ya artinya ya barang-barang lokal lah. Yang saat ini kan barang-barang lokal di Jakarta khususnya Indonesia gitu ya, terutama banyak sekali barang-barang lokal yang sudah bisa bersaing dengan barang-barang. Termasuk alas kaki Pak Bobi barang lokal bukan? Lokal. Coba kasih lihat dulu ke sana dulu. Lokal nanti. Apa namanya? Sebatik. Oh. Tapi nggak boleh menyebut merek loh harusnya. Belum di endorse. Jadi sponsornya podcastnya mungkin. Jadi podcastnya. Nah, Pak Bobi ngelihat nggak? Ini kehidupan malam tadi udah cerita sedikit ya, bagaimana kebebasan, tidak bermasalah. Bagaimana kehidupan paginya, bersepedanya gitu loh maksudnya. Berolahraga, gimana melihat kota kerja? Udah aware, ada peduli nggak terhadap persepedaan atau orang berolahraga pagi? Ya kalau untuk kehidupan aktivitas pagi saat ini masyarakat mungkin belum banyak yang belum yang banyak aware tadi terhadap olahraga. Beda sekali dengan di negara-negara luar seperti Eropa mungkin misalkan seperti itu, karena kondisi Jakarta juga macet. Ya kan? Padahal kita sudah punya jalur untuk bersepeda. Mungkin itu yang harus digalakan gitu ya. Bike to office, bike to work, dan seperti itu yang kita pasti akan menggandeng atau berkolaborasi dengan komunitas-komunitas itu pastinya untuk menyuarakan lah bike to work tadi. Karena itu. Pak Bobi itu suka berolahraga sepeda, kelihatan di jalanan masih diberi space nggak? Apa orang bermotor itu suka masih memberi ruang atau memang masih terganggu gitu loh? Itu maksud saya masih banyak jalur sepeda yang dipakai untuk jalur motor. Ya karena itu kali ya, karena kehektikannya Jakarta yang luar biasa di saat pagi hari. Jadi penting kali ini untuk ngobrol di sini biar tahu ya. Agar nanti memberikan pemahaman kepada masyarakat sebenarnya untuk memberi ruang kepada orang lain juga ya, pengguna jalan, bersepeda atau orang berolahraga ya. Setuju Pak ya? Setuju dong. Nah, kira-kira bagaimana ya Bapak ingin sampaikan ke publik sebenarnya terkait dengan hal ini? Ruang tadi itu. Pemerintah saat ini sudah memfasilitasi dengan ruang-ruang tadi, tinggal bagaimana masyarakat mengoptimalkan memakai ruang-ruang yang sudah disediakan sama pemerintah. Artinya pemerintah beri ruang, tapi peraturan belum ada kali ya. Misalnya ini peraturan sepeda, kalau orang berjalan di situ bisa ditindak langsung, harusnya gitu ya. Sudah ada belum kira-kira itu? Kayaknya belum ya, belum. Nah, itu harus didorong. Iya. Oke, menarik. Ini kita melihat lebih besar lagi ini ya. Bagaimana sebenarnya budaya global saat ini Pak Bobi? Yang Bapak Bobi lihat ini budaya global dan kita yang berada di skup
kota Jakarta lah yang tadi diceritakan udah hampir menyamai kota-kota dunia. Ya kalau budaya global pastinya saat ini seperti yang kita ketahui bersama, bagaimana kita sudah banyak diserang dengan industri Korea Wave ya. Korea. Bagaimana Korea bisa menguasai pasaran dunia mulai dari budayanya, mulai dari teknologinya. Nah, bagaimana sekarang peran kita pemerintah beserta masyarakat memberikan panggung-panggung untuk budaya lokal kita. Seperti misalkan kan sekarang saat ini juga banyak tuh kemasan sih, lebih ke kemasan bagaimana budaya lokal itu bisa bisa bersaing dengan budaya internasional. Pastinya kalau kita mengemasnya secara menarik gitu ya, itu pasti akan bisa menyaingi sih. Ini dunia ya. Iya, contoh soal kan yang sekarang mungkin tahun lalu ya, atau 2 tahun lalu kali ya, kita anak-anak zaman sekarang itu kan mungkin sudah tidak ada yang paham dengan lagu-lagu daerah gitu ya. Lagu-lagu daerahnya tuh kan banyak yang tidak mengerti soal lagu-lagu daerah. Padahal kita dengan kekayaan lagu daerah yang di kita itu luar biasa. Tapi ada satu anak muda, ya tadi saya bilang mengemasnya dengan kekinian gitu ya, dengan EDM gitu ya, jenis musiknya EDM, sehingga itu bisa viral seperti itu. Ya, mantap. Ya kemasannya sih, lebih ke kemasannya. Batik yang mungkin dulu dikenal sebagai pakaian orang tua gitu ya, tapi kalau sekarang batik bisa dikemas atau banyak lah, seperti saya pakai ini kan, ada di sendal, ada di sepatu, itu kan membuat daya tarik ya. Jadi sehingga batik tidak dikenal sebagai, kalau dulu kan dikenal sebagai orang tua. Sudah mengglobal, sudah masuk ke UNESCO, batik, Iya. barang-barang kita. Dan ada problem satu lagi, kita melihat bahwa ini ada budaya yang menjadi budaya intoleransi ini. Misalnya kemarin ada viral tentang Tayum itu, K-pop. Jadi ada masyarakat yang menolak itu, sebenarnya ekspresi anak muda yang kita nggak bisa hambat, kodong kita kasih jalur. Nah, kalau Pak Bobi lihat menurut situasi yang tadi ada persinggungan global segala macam, ini bagaimana ekspresi ini bisa, apa yang sebenarnya harus dilakukan, ya kan? Baik pemerintah maupun masyarakat terhadap hal seperti ini. Budayanya, maksud saya intoleransinya seperti apa, kita akan mendorong ke depan gitu loh. Biar orang itu, kita ini memakai batik, orang nggak memakai batik, kita juga memberikan ruang kepada orang lain dong. Jangan kita nggak senang tiba-tiba kita langsung demo atau apa, gimana menurut melihat itu? Ya susah ya kalau itu kan, kayak gerakan kemarin itu kan gerakan organik ya. Iya. Gerakan yang gak Spontanitas. Iya, spontan. Artinya emang itu ya ekspresinya masyarakat seperti itu ya. Ya kita pastinya selama dia tidak mengganggu ketertiban umum, selama dia tidak melanggar dengan peraturan yang ada sih, so far sih ya kita syukur aja sih pasti. Menarik semuanya ini para netizen. Kita melihat Bung Bobi memberikan kepada kita berbagai macam pemikirannya. Nah, terakhir ini mungkin apa yang ingin Bung Bobi sampaikan ke publik terkait dengan budaya ini ya, yang kita ingin ke depan seperti apa sebenarnya bisa dilakukan oleh generasi ke depan, dan orang tuanya mendorong kita generasi tengah nih. Gimana kira-kira nih? Ya yang pasti teruslah berkreasi, teruslah bermimpi, bangga terhadap produk kita sendiri, pakai produk kita sendiri, seperti itu sih. Ya supaya kita bisa, kalau bukan kita siapa lagi yang akan mempromosikan atau membanggakan untuk produk kita sendiri, seperti itu. Pak
Bobby, bagaimana kira-kira ini podcast ini bisa berkembang begitu? Apa yang ke depan ini apa dilakukan? Apakah setiap hari begini untuk bicara-bicara budaya atau bicara hal apa saja kira-kira? Ya harapannya adalah podcast ini bisa berkembang, bisa membahas dengan keberagaman, intinya ekososbud lah ya. Iya. Ada ekonomi, ada sosialnya, ada budayanya, seperti itu sih. Tempat kita sharing gitu ya di sini, tempat kita untuk ya bertukar pikiran lah seperti itu. Itu sih harapan dari podcast ini. Jadi resmi dibuka nih Pak ya? Resmi dibuka. Oh, oke. Resmi Tepuk tangan gitu kita semua pada hari ini dibuka dengan resmi oleh Pak Bobby itu podcast nenek moyang. Iya. Semoga kedepannya juga memberikan inspirasi kepada publik, pada pemirsa semua, pada netizen dan sebagainya. Demikian bincang-bincang pagi ini, semoga kita semua bisa merasakan kehadiran pemikiran yang disampaikan oleh Pak Bobby dan kita bisa jalankan bersama. Terima kasih, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi.